Ya, emas mendekati all-time high 2758, padahal level tertingginya ini saat ini masih tertahan 1 poin saja dari level all-time high tersebut. Nah, cuman masalahnya pertanyaan berikutnya adalah apakah kita akan temukan rekor baru atau akan terjadi double top ataupun rejection, istilahnya dalam jangka pendek. Nah, ini akan kita coba pantau, karena saat ini bisa dibilang ada kesempatan untuk hal tersebut terjadi karena US Treasury Yield ataupun bahkan US dollarnya sedang mengalami stagnasi ataupun tertahan di level tertingginya. Oke, kita lihat lebih dulu apakah ada kemungkinan untuk terjadinya rally lebih lanjut dari pergerakan emas nanti malam atau tidak. Ya, seperti yang terlihat dari US Government Bond Yield atau US Treasury Yield, Anda lihat di sini candlestick ditutup dengan hanging man. Walaupun dia badan hijau ataupun bullish, tapi Anda lihat sini ada tail yang cukup panjang di bagian bawahnya, sehingga kita pastikan itu adalah bentuk dari hanging man. Mirip dengan hammer, tapi karena dia muncul dekat dengan level resisten, otomatis kita sebut itu adalah sebagai hanging man. Nah, biasanya kalau dengan munculnya hanging man setelah kenaikan, apalagi yang kita tunggu adalah terkait dengan koreksi, maka ini kecenderungannya sangat terbuka dan potensi untuk terjadinya koreksi penurunan. Jadi dalam hal ini berarti menutupi gap kemarin sudah selesai, lalu kemudian sekarang dia turun, bisa saja maksimumnya adalah sampai ke garis ataupun trend line support ini. Nah, cuman masalahnya apakah itu akan sustain atau cuman bersifat sementara, kita belum tahu. Tapi ada kecenderungan bisa saja ini adalah refleks dari penurunan sementara, alias hanya terbatas, yang dikhawatirkan justru dia akan terjadi kenaikan kembali, dan kita punya level resisten 4,335. Oke, secara tidak langsung itu juga akan berpengaruh kepada DXY ataupun indeks dolar, seperti yang terlihat di sini. Dia pun ditutup dengan doji candle, dan itu berarti ada harapan juga untuk terjadi penurunan ya. Jadi secara teorinya harusnya turun, tapi realnya kita belum tahu karena harus memastikan dari data ekonomi nanti malam. Oke, kalaupun iya, berarti kita kembali teringat dengan apa yang kemarin kita sampaikan di hari Senin saat live streaming, dan ini adalah level support secara historical, juga berdekatan atau cukup berimpitan dengan Fibonacci retracement 23,6%. Artinya, mungkin ini adalah saatnya untuk rehat sementara waktu dari penguatan yang sebelum terjadi. Nah, hanya saja, inilah yang kita sebut dengan stagnasi teman-teman. Dia tertahan di level yang sama. Apakah dia jadi double top? Mungkin saja, kalau lihat dari grafik keempatnya juga, kelihatannya inilah yang kemarin kita sempat pertanyakan ya. Apakah akan terjadi double top tersebut atau tidak? So far, kita asumsikan iya. Tapi apakah realnya dia akan valid atau tidak, tergantung dari neckline-nya. Sehingga dalam waktu ke depan, kita perlu memastikan apakah dia tembus level support neckline tersebut atau tidak. Kalau iya, berarti kita akan dapatkan penurunan mirip atau sesuai dengan target ketinggiannya, dan itu berarti sampai at least ke level 23,6% Fibonacci retracement, dan itu 130,50. Untuk saat ini, dolar berada di 104.30-an, jadi ini masih tetap di level tengah. In case yang terjadi adalah sebaliknya, data ekonomi juga penting, tiba-tiba ada lonjakan ataupun kenaikan, maka kemungkinan dolar pun akan kembali menguat. Nah, ini juga yang membuat kita harus berpikir ulang, karena kemungkinan masih bisa terjadi kenaikan, sehingga potensi di malam hari bisa saja pembalikan untuk US dollar. Sebaliknya teman-teman, kalau lihat dari sini, ini adalah imbal hasil treasury ataupun US Treasury Yield. Kemarin kita sempat singgung terkait dengan wave kelima. Kalau untuk lihat sementara ini, ya kita asumsikan saja bahwa dia sudah selesai ya dengan wave kelimanya. Berarti kita tinggal tunggu ABC gitu kan. Jadi peluangnya kalau kita lihat di sini, trigger untuk terjadi penurunan wave A, kemudian B, kemudian C sangat tepat kalau memang momentumnya juga didukung dengan data ekonomi yang tiba-tiba melemah nanti malam. Jadi harapan saya data ekonomi nanti malam, CB Consumer Confidence ataupun bahkan terkait dengan data Jobs Openings kurang lebih turun, sehingga akhirnya punya kesempatan untuk menekan US Treasury Yield. Dan itu pula yang berarti juga akan menekan terhadap US dollar, sehingga double top tadi yang kita pertanyakan bisa dapat validitas. Oke, berarti kalau kita lihat dari sini, sekarang kita coba tinjau lebih dulu harga minyak ataupun crude oil yang ternyata stagnan teman-teman. Dia bertahan di level 67, 68 dan tidak bergerak sama sekali. Dan ini kaitannya adalah dengan historical price yang pernah terjadi dalam beberapa waktu yang lalu, kurang lebih bulan September ya. Ini tertahan di level 67 dan 66. Jadi dalam arti ini sangat wajar kalau dia stuck di situ. Kemudian masih tunggu sampai ada break ataupun tiba-tiba pecah level support. Dan itu berarti akan menjauh ke level 65. Tapi kalau tidak, berarti pantulan sangat terbuka untuk terjadinya kenaikan sampai 69 atau bahkan ke level 70-an. Ya,
kita asumsikan bahwa inilah pull up ataupun pullback yang bisa terjadi setelah dia break areal support yang kebetulan kemarin dibantu oleh gap down. Nah, satu sisi teman-teman, yang saya masih harapkan adalah terkait dengan pelemahan permintaan dan juga terkait dengan tidak ada tekanan geopolitik sehingga kemungkinan potensinya tetap turun, itu terlihat jelas di bagian daily. Walaupun ya ini lagi-lagi historical price semua masih tetap menahan terjadinya penurunan lanjutan. Nah, di sisi lain pound sterling kelihatannya kita juga masih lihat ini terbatas ataupun stuck kembali ya dekat-dekat level resisten, lalu kemudian tetap di dalam jalur trend channel. Trend channelnya turun, itulah sebabnya kita masih tetap pegangannya adalah tetap dalam jalur penurunan dengan asumsi bahwa 1.2900 itu sangat potensial. Nah, hati-hati ya teman-teman. Berhubung range-nya juga cukup tipis, saya rasa kalaupun misalkan TP1 sudah kena, sudah selesai dan tidak usah ditahan terlalu lama, wait and see terlebih dulu sampai bisa dipastikan apakah yang terjadi pada US dollar. Karena saat ini data ekonomi dari Inggris juga tipis dan tidak ada, sehingga kemungkinan peluangnya adalah ekspektasi suku bunga dari BOE minggu depan, sehingga itu yang akan menekan pada pound sterling. Harapan saya sebetulnya kita akan dapatkan level di bawah 1.2900, artinya akan tembus di situ, dan itu berarti historical price-nya tembus dan lanjut ke 1.2805. Nah, satu sisi, kalau data ekonomi nanti malam dari Amerika ternyata cenderungnya lebih lemah, tentunya terbuka kemungkinan juga untuk terjadinya pantulan, sehingga ini yang tadi saya sebutkan, harusnya Anda bisa keluar dulu karena dikhawatirkan dia akan terjadi rebound, entah itu double bottom atau apapun yang dikarenakan pelemahan US dollar kalau data ekonomi Amerika nanti malam relatif lebih lemah. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, grafik H1 jelas di sini sudah terjadi penembusan. Ini terjadi sejak sesi Asia dan juga pullback itu juga sudah sempat terjadi, bahkan sampai saat ini candlestick cukup dekat. Artinya new low ataupun new supportnya adalah di level ini teman-teman, sehingga inilah yang harusnya menjadi pertimbangan level buy terbaru. Kalaupun tidak, kalaupun misalkan Anda ingin mempertahankan atau menunggu sampai kurang lebih 2738, saya rasa masih cukup wajar. Jadi pada dasarnya penurunan untuk buy, lalu kemudian dia tiba-tiba punya alasan untuk tembus 2758. Tapi kalau sudah terjadi penembusan lebih dulu 2758, Anda boleh hold ataupun pertahankan buy ya dengan asumsi bahwa dia akan mengejar teritori selanjutnya dari kenaikan tersebut. Dan itu berarti kita lihat di sini grafik keempat menunjukkan ada peluang sampai ke 2780-an. Nah, cuma dengan catatan teman-teman, kalau misalkan dia sudah selesai sampai jam 7 malam atau sebelum rilis data, Anda boleh exit dulu, baru entry kemudian setelah kepastian data ekonomi. Tapi kalau tidak, Anda boleh hold, tapi dengan catatan stop loss harus dipasang karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada data ekonomi. Bisa saja secara mengejutkan dia relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Walaupun saat ini ekonomi kalender menunjukkan angka ekspektasi adalah lebih lemah, sehingga sangat berbuka peluangnya adalah untuk terjadi kenaikan sampai ke level resistance tersebut. Nah, satu sisi Anda boleh skip ataupun switch strategi kalau misalkan terjadi penurunan hanya berlaku begitu dia betul-betul tembus di bawah 2715 ataupun 2725. Selama dia tidak tembus, maka Anda masih tetap dalam jalur buy, sehingga tadi yang saya bilang area 2738 atau 2735 itu masih tetap layak untuk kita lakukan pembelian. Nah, kalau misalkan mau sell, ubah strategi, begitu tembus 2775 dengan target optimal itu adalah kurang lebih di kisaran 2715 ataupun 2708. Kita belum tahu apakah nanti akan terjadi kejutan atau tidak, tapi mengingat ketidakpastian yang masih tetap membayangi market, saya rasa deep is the opportunity to buy. Jadi cerita untuk penurunan kelihatannya masih relatif terbatas dan ketidakpastian akan mendorong harga emas kembali duduk sebagai safe haven.